Assalamualaikum. Selamat datang di Risalah Hati Channel, tempat di mana kisah sederhana menjelma jadi pelajaran berharga. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu di kolom komentar. Karena satu dukungan kecil darimu berarti besar bagi kami untuk terus berkarya. Selamat menikmati kisahnya. Demi utang keluarga, ayahku tega nikahkan aku dengan pria tua 55 tahun. Endingnya bikin nangis. Ternyata, namaku Lestari. Aku lahir dari keluarga miskin di ujung desa yang bahkan dilewati angin pun jarang. Rumah kami berdinding papan lapuk, berlantai tanah yang tiap hujan berubah jadi kubangan, dan langit-langit bocor yang seakan ikut menangis bersama kami. Tapi dulu, aku masih bisa tertawa. Masih bisa bermimpi menjadi guru, punya rumah sendiri, dan hidup tanpa takut. Semua itu ada sebelum ibuku pergi, sebelum ayahku menjualku seperti barang tak berharga. Ibuku meninggal waktu aku berumur 10 tahun. Aku ingat betul malam itu. Aku menggenggam tangannya yang dingin, merintih memanggil namanya, tapi tak ada jawaban. Hanya diam, hanya sepi yang menusuk. Ayah, lirihku, malam itu, ibu nggak bangun-bangun. Ayah hanya memandangku tanpa ekspresi, lalu menenggak minuman keras seperti biasa. Udah, nggak usah nangis. Dia emang udah waktunya, katanya dengan suara serak. Aku masih terlalu kecil untuk mengerti bahwa kehilangan itu bisa mengubah segalanya. Tak lama setelah ibu dikuburkan, ayah menikah lagi dengan Bu Mirna, janda muda dari desa sebelah. Wajahnya cantik, tapi matanya seperti bisa menguliti hatimu tanpa pisau. Senyumnya manis, tapi penuh racun. Dan sejak wanita itu masuk ke rumah kami, aku kehilangan segalanya. Kalau kamu nggak bersihin rumah, jangan harap dikasih makan, teriak Bu Mirna suatu sore, sambil melempar centong ke arahku. Aku hanya bisa menunduk, menyapu lantai dengan tangan gemetar. Kadang aku berpikir, apa aku ini pembantu, anak tiri, atau cuma beban? Ayah, Bu Mirna nyuruh aku tidur di kandang ayam, laporku suatu malam. Tapi ayahku hanya menatapku sebentar, lalu kembali duduk sambil menghitung uang recehan hasil judi. Kamu nurut aja, jangan banyak protes, bentaknya. Dan malam itu, aku benar-benar tidur di kandang ayam, memeluk lutut sendiri, berharap pagi tak pernah datang. Namun meski begitu, aku masih bisa tertawa bersama teman-teman di sekolah. Masih bisa membayangkan masa depan yang lebih baik. Aku pandai membaca, nilai-nilaiku selalu bagus. Guru-guru bilang aku punya harapan. Tapi apa gunanya harapan di rumah yang sudah mati sejak lama? Sampai hari itu datang. Hari yang bahkan sampai sekarang masih membakar dadaku. Ayah manggil kamu, ujar Bu Mirna sore itu. Cepetan ke ruang tengah. Aku melangkah pelan, curiga. Di ruang tamu, ada seorang pria tua berperut buncit duduk sambil menghisap rokok. Matanya menyapuku dari atas ke bawah, membuatku menggigil. Nih, Pak Joko, anak gadisnya udah siap, kata ayahku sambil tersenyum. Senyum yang tak pernah kulihat selama ini, senyum menjijikan yang menyimpan pengkhianatan. Cantik juga, Dul. Masih perawan, kan? Tanya pria itu. Masih, saya jamin, sahut ayahku sambil tertawa. Aku terpaku. Ini maksudnya apa? Bu Mirna mendekat, membisik di telingaku. Kamu bakal ikut Pak Joko ke kota. Dia butuh pembantu. Dan kamu bakal dapat uang jajan, asal nurut. Aku mundur. Aku nggak mau. Aku nggak kenal dia. Ayah berdiri, menamparku keras. Tubuhku terhuyung. Rasa panas membakar pipi. Diam. Kamu pikir kita ini hidup dari mana? Hah? Kamu pikir makan kita gratis? Sekarang gilirannya kamu bantu keluarga.
Aku bukan barang, teriakku. Aku bukan sesuatu yang bisa dijual. Pak Joko berdiri, menarik lenganku kasar. Udah, nanti juga kamu biasa. Anak-anak desa begini emang perlu dididik. Tapi saya suka yang keras kepala kayak gini. Menantang. Aku menjerit. Tolong, tolong aku. Tapi tak ada yang menolong. Tak ada satupun tetangga datang. Tak ada yang peduli. Di desa ini, kemiskinan membuat orang memilih bungkam. Malam itu aku pergi, dengan baju seadanya, dibawa oleh pria tua ke tempat yang tak ku kenal. Di dalam mobil, aku menangis tanpa suara, memandang keluar jendela yang gelap. Dunia yang dulu ku percaya sebagai tempat tumbuh mimpi, kini jadi mimpi buruk yang tak bisa kubangunkan. Sebelum semua berubah, aku masih percaya akan cinta. Masih percaya bahwa ayahku akan menjagaku. Tapi hari itu, segalanya musnah. Aku bukan anak, bukan gadis, bukan manusia. Aku hanya barang, dijual oleh darah dagingku sendiri. Aku bekerja di kios jahit kecil milik Bu Yanti, tetanggaku yang baik hati. Kios itu terletak di pinggir jalan utama desa, berdinding seng dan kayu, sempit tapi hangat. Mesin jahit tuanya berdecit tiap kali kugerakkan kaki, dan suara itu sudah menjadi musik yang menenangkan luka-luka batinku. Kadang, ketika tak ada pesanan jahit, aku membantu di warung kopi milik Pak Tamin yang terletak tak jauh dari situ. Warung sederhana itu sering dipenuhi bapak-bapak desa yang ngobrol sambil menyeruput kopi hitam pekat dan menghisap rokok kretek. Bau kopi dan asap rokok sudah melekat di bajuku, tapi aku tak keberatan. Itu lebih baik daripada harus tinggal di rumah yang membuat napas sesak. Aku tak banyak bicara, lebih sering menunduk dan tersenyum jika disapa. Tapi entah kenapa, banyak orang yang memperhatikan. Cantik banget, ya, kamu, Tar, kata salah satu pelanggan, lelaki parubaya yang sering datang saat sore. Aku tersenyum kaku. Terima kasih, Pak. Kalau kamu jadi penyanyi dangdut, udah kaya kali, ya. Godanya sambil tertawa dengan gigi kuning berbaris tak rapi. Aku hanya tersenyum lagi, walau hatiku terasa sesak. Mereka memuji wajahku, tapi tak ada yang tahu kalau hidupku tak secantik itu. Di balik senyum dan paras yang katanya manis, aku menyembunyikan luka-luka yang bahkan belum sempat sembuh. Sore itu, saat sedang mencuci gelas di belakang warung, Bu Yanti datang menghampiri. Wajahnya cemas. Tar, kamu udah makan? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Nanti aja, Bu. Saya belum lapar. Bu Yanti mendekat, menggenggam tanganku. Kamu jangan terlalu sering bohong soal perutmu sendiri. Badan kamu kurus banget sekarang. Aku terdiam. Kalau aku bilang perutku perih karena kosong dari pagi, apakah itu akan membuat hidupku berubah? Kalau kamu butuh apa-apa, bilang ya. Jangan simpan sendiri terus. Aku mengangguk, tapi aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus berharap pada kebaikan orang lain. Bu Yanti sudah terlalu baik. Bahkan kadang dia menyelipkan uang di dompetku tanpa bicara, atau menaruh sepiring nasi di meja kerjaku lalu pergi seolah-olah itu bukan dari dia. Malamnya, aku pulang ke rumah. Rumah itu masih sama, sunyi dan dingin. Ayah sedang duduk di beranda, bermain kartu dengan dua lelaki berwajah asing. Bu Mirna tak ada, entah sedang di mana. Ketika aku lewat, ayah menatapku dengan pandangan kosong. Dapat uang? Tanyanya tajam. Aku mengangguk, lalu menyerahkan uang 10.000 hasil dari warung. Cuma segini. Kamu kerja seharian buat recehan gini. Ia membanting gelas ke lantai hingga pecah berantakan. Aku cuma bantu. Yah, itu bukan gaji tetap. Jawabku lirih. Kalau begitu, buat apa kamu kerja? Hah? Dasar nggak berguna. Ia berdiri, mencengkeram lenganku keras. Ayah sakit, jangan gitu. Bisikku ketakutan. Teman ayah tertawa. Anakmu cakep juga. Dul, udah umur berapa sekarang?
Ayah tertawa. Tawa yang membuatku menggigil. Udah cukup umur. Tapi keras kepala. Susah diatur. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan napas tercekat. Kudekap bantal sobek yang menjadi satu-satunya teman tidurku. Aku menggigit bibir agar tak menangis terlalu keras. Aku tidak ingin Bu Mirna mendengar dan menghina lagi. Wajah cantik itu cuma topeng, Tar, kataku pada diri sendiri. Di baliknya, kamu cuma boneka tua yang terus dibanting tapi tak pernah hancur. Di tempat tidur sempit itu, aku menggambar mimpi. Mimpi tentang menjahit kebaya indah untuk pengantin bahagia. Mimpi membuka kios jahit sendiri. Mimpi menjadi seseorang yang tak lagi diinjak dan dihina. Tapi mimpi itu hanya bisa kulihat sebentar sebelum tidurku direbut gelisah. Besok, aku akan bangun lagi. Duduk lagi di mesin jahit tua, menyeduh kopi untuk orang-orang yang tak peduli siapa aku, dan berharap setitik cahaya bisa menembus hidup yang gelap ini. Setiap sore, ketika bayangan pohon pisang mulai memanjang dan langit mulai berubah jingga, langkah pelan itu selalu terdengar di jalan setapak depan rumah. Bude Raras datang, dengan selendang batik melilit bahu dan keranjang rotan di tangan. Ia datang dari seberang desa, menempuh hampir 1 jam berjalan kaki, hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Hari itu, seperti biasa, ia mengetuk pintu 3 kali dengan pola yang khas. Aku bergegas membukakan pintu. Bude. Hai, Enduk. Senyumnya merekah, meski garis-garis di wajahnya makin jelas dari hari ke hari. Tadi Bude bawa singkong rebus sama telur 2 butir. Bisa buat sarapan besok. Aku meraih keranjang kecilnya dan mengangguk pelan. Terima kasih, Bude. Bude menatapku dalam-dalam. Kamu habis nangis lagi? Aku menggeleng, tapi air mataku sudah lebih dulu jatuh. Tanpa berkata apa-apa, Bude langsung memelukku. Pelukan yang sejak lama hilang dari hidupku. Sejak pelukan terakhir ibu saat tubuhnya mendingin di ranjang reot itu. Aku capek. Bude, aku capek banget. Suaraku pecah dalam isak yang kutahan selama berhari-hari. Tar, kamu boleh capek, kamu boleh nangis. Tapi jangan pernah berpikir kamu sendirian. Tangan Bude mengusap punggungku pelan, menenangkan seperti doa. Kami duduk di bel bambu depan rumah. Udara sore mulai dingin, tapi pelukan Bude Raras membuatnya terasa hangat. Ia membuka keranjangnya, mengeluarkan kain batik lusuh. Bude jahit ini semalaman buat kamu. Bukan bagus-bagus amat, tapi Bude pengin kamu punya baju yang bisa dipakai kalau ada acara desa. Biar kamu nggak terus pakai yang robek itu. Aku memandangi kain itu. Batik sederhana berwarna coklat tua. Benangnya tak rapi, tapi ku tahu, itu dijahit dengan cinta. Kenapa Bude selalu baik sama aku? Aku ini anak orang yang bahkan dijuluki sampah oleh banyak orang. Bude menarik napas panjang. Karena kamu bukan ayahmu, Tar. Kamu bukan hasil dari keburukan. Kamu bunga yang tumbuh di tanah yang gersang. Dan bunga, sekecil apapun, tetap pantas disayangi. Tangisku pecah lagi. Aku pengin pergi. Bude, aku pengin lari dari semua ini. Dari rumah, dari ayah, dari Bu Mirna. Tapi kamu belum siap. Enduk, belum. Dunia di luar sini bisa lebih kejam dari apa yang kamu kira. Tapi nanti, kalau kamu sudah kuat, Bude yang akan kasih jalan. Aku mengangguk, meski hatiku masih penuh keraguan. Kadang aku ingin kabur malam-malam. Tapi aku tahu, tanpa uang, tanpa tempat, aku bisa lebih menderita dari sekarang. Dan Bude tahu itu. Dia tahu cara mencintai dengan sabar. Tak mendorong, tak menuntut, hanya mendampingi. Sebelum pulang, Bude Raras menggenggam tanganku erat. Ingat satu hal, Lestari, hidup boleh gelap, tapi kamu tetap bisa jadi cahaya. Asal kamu nggak padam. Aku mengangguk. Kalimat itu kutanam dalam-dalam di hatiku.
Setelah ia pergi, aku duduk sendiri di ambang pintu. Malam mulai turun perlahan, dan suara jangkrik memenuhi udara. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku tak merasa sendiri. Di dunia yang sering menampar dan menghina, masih ada satu pelukan hangat. Dan untuk gadis sepertiku, itu lebih berharga dari segalanya. Malam itu langit gelap pekat. Hujan turun tipis, membuat suara daun pisang bergemerisik pelan di halaman belakang. Aku baru saja selesai menambal celana robek pesanan anak tetangga ketika suara pintu dibanting mengejutkanku. "Bra, astagfirullah," seruku kaget. Ayah muncul dengan mata merah menyala dan napas memburu. Dari baunya, jelas ia habis menenggak arak kampung. Jaket lusuhnya basah kuyup, dan tangannya bergetar memegang rokok yang hampir habis terbakar. "Bawa kopi," bentaknya. Aku bergegas menyeduh kopi meski tanganku gemetar. Begitu kutaruh cangkir di meja, ia menatapku tajam. "Besok orang itu datang. Kalau kita nggak bayar, habis rumah ini." Aku membeku. "Oh, orang itu." Ayah mengangkat cangkirnya, menyeruput kopi dengan kasar. "Si Bo, rentenir pasar. Kau pikir siapa lagi? Hah? Aku pinjam 2 juta. Bunganya udah jadi 5. Sekarang dia minta lunas." Lututku lemas. Nama itu bukan asing. Bowo, rentenir bengis yang dikenal suka mengirim preman ke rumah orang-orang yang gagal bayar. Aku pernah dengar cerita seorang janda yang dipukuli hingga pingsan karena gagal melunasi utangnya. Sejak itu, semua orang menyebut nama Bowo dengan bisik-bisik, seolah takut kalau dia bisa muncul dari bayang-bayang. "Ayah. Kenapa ayah pinjam ke dia? Untuk apa?" tanyaku pelan, meski jawabannya sudah bisa kutebak. Ayah membanting cangkir ke meja. "Bukan urusanmu." "Untuk judi, kan? Untuk mabuk-mabukan." Ayah tahu akibatnya. Kenapa tetap? Plah, tamparannya mendarat tepat di pipiku. Dunia seperti berhenti sejenak. Kupikir aku sudah kebal dengan perlakuannya. Tapi tidak. Rasa perih di wajahku tak seberapa dibandingkan rasa hancur di dalam dada. "Jangan ngajarin aku hidup," geramnya. "Kau itu cuma beban. Seharusnya kau ikut ibumu mati sekalian biar aku nggak susah." Aku terdiam. Kata-katanya menancap seperti pisau dingin yang dipelintir pelan-pelan di dadaku. Aku menahan napas, menahan tangis. Dari balik pintu, Bu Mirna muncul sambil menguap. "Berisik banget sih, Pak. Orang mau tidur. Suruh aja anak itu kerja lebih keras. Lakuin apa kek, biar bisa bantu bayar utang." Ayah menoleh. "Betul, Lestari. Mulai besok, kau berhenti jahit. Ikut aku ke pasar. Ada kerjaan buat kamu." Aku menggeleng cepat. "Apa maksudnya, Ayah?" "Tutup mulut. Kau pikir kau siapa? Cantik-cantik cuma jadi penguras nasi. Lusa, kamu ikut aku ke tempat Bo. Dia butuh pembantu buat jaga warung tua. Kalau dia suka, siapa tahu dia lunasin utang kita." Hatiku langsung membeku. Aku tahu maksudnya. Pembantu, cuma topeng. Semua orang tahu, warung tuak Bo itu sarang lelaki mabuk. Tak sedikit gadis yang hilang kehormatannya setelah masuk ke sana. "Tidak, Ayah, aku nggak mau. Jangan serahkan aku ke mereka. Tolong, Ayah." Aku tersungkur memohon, tapi wajah ayah dingin. Tidak ada sedikit pun belas kasihan. "Kalau kamu nggak mau, biar rumah ini disita. Mau tidur di jalanan?" Hah! Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya di kamar. Tanganku mencengkeram kain batik pemberian Bude Raras. Aku ingin lari, ingin kabur malam itu juga. Tapi kemana? Dengan apa? Satu-satunya tempat yang terlintas dalam pikiranku adalah rumah Bude. Tapi jaraknya jauh, dan aku tak tahu apa ayah akan mencariku sampai ke sana. Kupandangi langit-langit reot kamar itu.
Tuhan, kalau kau masih lihat aku, tolong tunjukkan jalan. Jangan biarkan aku jatuh lebih dalam dari ini. Tangisku pelan, hanya ditemani suara hujan dan gemetar tubuh yang ketakutan. Besok pagi, seseorang akan datang. Seseorang yang bisa merenggut sisa hidupku. Dan aku belum tahu apa aku akan melawan atau menyerah. Pagi itu, suasana rumah begitu sunyi. Bahkan ayam-ayam tetangga seakan malas berkokok. Aku sedang menyapu halaman saat derap sepatu terdengar di tanah kering. Seorang pria tua dengan tongkat besi muncul di gerbang. Langkahnya lambat, tapi mantap. Di belakangnya, seorang lelaki muda dengan baju hitam mengikuti seperti bayangan. Ayah buru-buru keluar, menyambut dengan senyum yang aneh. Senyum yang tak pernah kuterima sebagai anaknya. "Pak Ranu, silakan masuk," serunya riang, seperti menyambut tamu agung. Aku berdiri kaku, merasa ada yang tidak beres. Lelaki tua itu menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Tatapannya membuat kulitku merinding. "Jadi ini anakmu?" tanyanya. Suaranya berat, seperti kerikil diseret di atas papan kayu. Ayah mengangguk. "Lestari, umurnya 17. Cantik, kan?" Aku menatap ayah, berharap ia bercanda. Tapi senyumnya terlalu nyata. Pak Ranu duduk di kursi bambu. Ia mencondongkan badan ke depan, menatapku lagi. "Anakmu cantik, badannya kecil, tapi wajahnya manis. Aku bisa lunasi semua utangmu, asal dia jadi istriku." Dunia seperti runtuh di hadapanku. "Apa maksudnya, Pak?" Suaraku hampir tak terdengar. Pak Ranu menoleh padaku, seakan aku hanya barang yang ditawar di pasar. Aku duda. Istriku meninggal 3 tahun lalu. Aku punya rumah di pinggir kota, usaha sembako. Tapi aku kesepian. Aku butuh istri. Dan kamu cocok. Ayah. Aku menatapnya dengan mata yang memohon. "Tolong bilang ini cuma candaan." Ayah berdiri tegak. Suaranya pelan tapi tegas. "Ini bukan candaan. Kamu harus terima. Utang kita bisa lunas. Rumah ini bisa selamat. Dan kamu hidup enak." Dijual. Maksud ayah. Dijual ke lelaki yang bahkan lebih tua dari kakekku. "Jaga mulutmu, Lestari." Ayah mendekat dan menunjuk wajahku. "Kamu pikir kamu siapa? Mau pilih-pilih? Kau pikir dunia ini peduli? Ini kesempatan." Aku menatap lelaki itu, Pak Ranu, yang kini tersenyum dengan senyum yang membuat perutku mual. "Kau akan kuajari jadi istri yang baik. Kalau nurut, hidupmu nyaman. Kalau enggak, ya aku bisa keras." Aku gemetar, ingin muntah, ingin lari. Tapi kaki ini seperti dipaku. "Maaf," aku berkata pelan, tapi jelas. "Aku nggak mau. Aku bukan barang dagangan." Pak Ranu menghela napas panjang, lalu berdiri. "Kau pikir kau bisa menolak? Ayahmu yang mengundangku. Kau tinggal di rumah ini, makan dari uang haramnya. Jangan munafik." Lelaki muda di belakangnya membuka pintu pagar. "Pak, kita pulang aja. Biar dia mikir semalam 2 malam. Nanti juga luluh." Pak Ranu menunjuk ayah. "Aku kasih waktu 3 hari. Kalau dia masih keras kepala, aku tak segan pakai cara lain. Kau tahu siapa aku." Setelah mereka pergi, aku menatap ayah dengan kemarahan dan luka yang tak bisa diucapkan. "Kau tega, ya? Kau tega menjual anak kandungmu sendiri demi utang yang kau buat karena mabuk dan judi." Ayah tak menjawab. Ia masuk ke kamar dan membanting pintu. Suara dentuman itu seperti pemakaman bagi sisa harga diriku. Malam itu aku duduk di sudut kamar, memeluk lututku. Tangan gemetar, napas tak teratur. "Tuhan, apakah hidupku memang tidak berharga? Apakah aku memang cuma tubuh yang bisa dijual demi lunasnya utang?" Kepalaku penuh suara-suara.
suara tamparan, suara ejekan Bu Mirna, suara ancaman Pak Ranu. Dan di tengah semua itu, suara lembut Bude Raras terngiang kembali. Kamu bukan ayahmu, Tar. Kamu bunga yang tumbuh di tanah yang gersang. Aku tak tahu harus apa. Tapi satu hal pasti, aku harus pergi sebelum semuanya terlambat. Malam itu, aku duduk di ujung ranjang dengan tubuh gemetar. Pikiran kacau, nafas sesak. Di luar, bulan separuh menggantung pucat di langit. Aku belum tidur sejak Pak Ranu pulang. 3 hari, itu yang dia beri. 3 hari untuk menentukan apakah aku akan jadi istrinya atau tidak. Tapi aku sudah tahu jawabannya. Tidak. Pagi ini, ayah duduk di kursi depan dengan rokok terselip di jari. Bu Mirna berdiri di dapur, mengaduk kopi sambil sesekali menggerutu. Kamu tuh ngapain sih, Tar? Suara Bu Mirna tinggi. Ditawarin hidup enak malah rewel. Dasar anak nggak tahu diri. Aku tak menjawab. Aku tahu, semua yang keluar dari mulutnya hanya racun. Ayah menepuk lututnya keras. Lestari, duduk sini. Aku mendekat dengan langkah berat, tapi kepalaku tegak. Kita udah sepakat, kata ayah. Pak Ranu mau bantu kita lunasi utang. Dia nggak minta banyak. Cuma kamu, tinggal bilang iya, beres semua. Aku menggeleng pelan. Aku bukan barang tukar, ayah. Ayah membanting gelas ke meja. Suara kerasnya membuatku tersentak. Kamu pikir hidup ini dongeng? Hah? Kamu pikir kamu siapa? Lestari? Putri bangsawan? Kita ini siapa? Kita ini sampah. Aku, bapakmu. Sudah cukup sabar dengan kelakuanmu. Aku menahan napas. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Ayah, aku mohon. Jangan serahkan aku ke dia. Aku masih anak-anak. Aku bahkan belum pernah jatuh cinta, belum tahu rasanya hidup. Ayah berdiri. Wajahnya merah. Matanya menyala seperti api. Plak, tamparannya datang tiba-tiba. Keras. Membuat bibirku pecah dan darah asin terasa di lidahku. Aku jatuh terduduk. Tubuhku bergetar. Jangan sok suci. Kau cuma beban. Seharusnya kau ikut mati waktu ibumu dikubur. Hati ini hancur. Semua luka yang selama ini kusimpan seperti meledak dalam sekejap. Air mataku jatuh deras. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak hanya menangis. Aku melawan. Aku bangkit perlahan. Napasku gemetar. Tapi suara hatiku kini jelas. Kalau ibu masih hidup, dia pasti muak lihat ayah jadi seperti ini. Ibu nggak akan pernah jual aku. Tapi ayah bahkan lebih rendah dari binatang. Bra, ayah melayangkan tangan lagi. Tapi kali ini aku menepis. Mataku menatapnya lurus. Tidak lagi takut. Jangan sentuh aku lagi, teriakku. Mulai hari ini, aku bukan anakmu. Bu Mirna menghampiri dengan wajah cemberut. Dasar anak durhaka. Dosa kamu ditanggung sendiri. Dosa? Aku tertawa getir. Kalau dijual ke lelaki tua demi utang, itu yang kalian sebut pahala. Hukum agama mana yang membenarkan ini? Ayah membeku. Untuk pertama kalinya, wajahnya berubah. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena takut kehilangan kendali. Aku pergi, kataku lirih. Lebih baik aku mati di jalanan daripada hidup dalam kandang emas yang kalian pilihkan. Aku bukan boneka. Aku bukan barang jualan kalian. Aku masuk ke kamar. Kupungut tas lusuh. Kuselipkan baju seadanya. Uang? Tak ada. Hanya semangat dan kemarahan yang jadi bekalku. Di depan pintu, ayah masih berdiri. Tangannya terkepal. Tapi ia tak berkata apa-apa. Entah karena kaget, atau karena akhirnya sadar bahwa aku tak bisa lagi dikendalikan. Aku berjalan keluar. Dengan bibir berdarah, dengan hati penuh luka,
dan dengan jiwa yang baru saja memberontak dari neraka. Langkah kakiku goyah, tapi tekadku tidak. Aku harus selamat, harus hidup, harus membuktikan bahwa aku bukan milik siapapun, kecuali diriku sendiri. Dan di ujung jalan gelap itu, aku berdoa lirih, Tuhan jaga aku. Jangan biarkan dunia ini merenggutku tanpa perlawanan. Langkah kakiku lemah tapi pasti. Matahari belum tinggi saat aku tiba di rumah kecil Bude Raras di pinggir desa. Nafasku tersengal, bibir masih perih dan memar bekas tamparan ayah. Tapi ketika pintu kayu itu terbuka dan pelukan hangat menyambut tubuhku, seluruh beban seperti luruh. Ya Allah, Lestari, bisik Bude, suaranya tercekat. Wajahmu ini kenapa, Nak? Aku menangis di pelukannya. Tangisku tumpah seperti bendungan yang jebol. Mereka mau jual aku, Bude, ke laki-laki tua. Aku nggak tahan lagi. Bude mendekapku erat. SSTT, kamu aman di sini. Selama Bude masih hidup, nggak ada yang bisa nyentuh kamu, paham? Aku mengangguk di pelukannya. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya tempat berpijak. Tapi kenyamanan itu hanya berlangsung beberapa jam. Menjelang sore, suara langkah berat terdengar dari luar. Lalu teriakan ayah mengguncang udara. Lestari, keluar kau. Dasar anak kurang ajar. Bude berdiri di depan pintu. Tubuhnya kecil tapi tegas. Jangan teriak-teriak di depan rumah orang. Dul, anakmu sudah nggak mau ikut kamu. Biarkan dia hidup tenang. Dari balik jendela, aku mengintip. Ayah berdiri dengan wajah menyala merah. Di belakangnya, Bu Mirna berkacak pinggang, dan dua lelaki bertubuh besar berdiri seperti batu, menatap pintu rumah Bude dengan dingin. Bude, aku takut, bisikku. Tapi Bude berdiri tegak. Tarik napas. Kamu nggak sendiri. Ayah melangkah maju. Aku datang baik-baik. Raras, serahkan anakku, sebelum aku pakai cara lain. Anakmu? Bude mendengus. Kamu nggak pantas nyebut dia anak. Kamu tega jual darah dagingmu sendiri demi utang. Kamu lebih rendah dari lintah. Awas kamu, bentak Bu Mirna. Kamu pikir kamu siapa? Ini urusan keluarga kami. Lestari itu bukan milik kalian. Dia manusia, bukan barang. Mau sampai kapan kalian hidup dari dosa dan kebusukan? Ayah memberi isyarat. Dua lelaki itu mendekat. Aku menjerit. Bude. Bude memelukku cepat. Tapi mereka sudah keburu masuk. Tangan kasar mencengkeram lenganku. Aku meronta, menendang, menjerit sekuat tenaga. Lepasin. Aku nggak mau. Bude. Tolong. Lestari. Bude berusaha menarikku kembali, tapi satu dari mereka mendorong tubuhnya ke tanah. Jangan ikut campur, Bu. Bude jatuh, lututnya berdarah, tapi ia tetap bangkit. Kalian semua pengecut. Kalian seret anak kecil demi utang. Apa kalian gak takut neraka? Tanganku ditarik kasar. Tubuhku diseret seperti hewan di pasar. Aku menjerit. Air mata tak terbendung. Tolong! Tolong! Warga mulai berdatangan, melihat keributan itu. Beberapa anak-anak menangis. Ibu-ibu berbisik panik. Tapi tak satu pun yang berani mendekat. Nama Pak Ranu terlalu ditakuti. Tiba-tiba, suara keras menggema. Lepaskan dia! Seseorang menerobos kerumunan. Sosok laki-laki muda, wajahnya asing, tapi matanya tajam seperti api. Ia berdiri menghadang para lelaki suruhan ayah. Siapa kamu? Bentak salah satu preman. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku nggak akan biarkan kalian seret gadis ini kayak binatang. Bude yang masih tersungkur di tanah berteriak. Anaknya Pak Hashim. Dia baru pulang dari rantau. Aku tak tahu siapa dia. Tapi sosok itu berdiri tegak. Tatapannya menusuk.
Kalau kalian masih punya harga diri, lepasin dia. Atau kita ramai-ramai seret kalian ke kantor desa. Orang-orang mulai berbisik. Keberanian laki-laki itu mengubah udara. Preman-preman itu gelisah. Bahkan ayah mulai ragu. Kita pergi dulu, Pak Dul. Bisik salah satu preman. Terlalu ramai. Ayah mengumpat. Tapi ia tahu, perlawanan sudah datang dari banyak arah. Ia meludah ke tanah, lalu menunjukku dengan marah. Belum selesai ini. Kamu pikir kamu menang? Mereka pergi. Aku langsung berlari ke arah Bude. Memeluknya erat. Bude menggenggam tanganku. Wajahnya masih gemetar. Kamu nggak sendiri, Lestari. Selama Bude masih bisa napas, kamu akan tetap berdiri. Laki-laki muda itu menatap kami. Wajahnya sedikit terluka karena sempat terkena dorongan. Aku Fikri, katanya pelan. Kamu harus keluar dari neraka ini. Dan aku akan bantu. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, seorang asing berdiri di antara aku dan dunia yang ingin menjatuhkanku. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya juga aku percaya. Hujan turun sejak subuh, membuat udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Di balik tikar usang dan kelambu robek, tubuh kecil Ilham menggigil hebat. Keringat dingin membasahi dahinya, sementara napasnya terdengar seperti peluit rusak. Pelan, berat, dan menyakitkan untuk didengar. Aku duduk di sampingnya, mengelus rambutnya yang basah. Ilham, tahan ya, kakak di sini, bisikku, menahan air mata agar tidak jatuh. Tubuhnya panas, terlalu panas. Aku tahu ini bukan demam biasa, tapi kami tak punya uang, dan dokter desa sudah bosan datang tanpa bayaran. Terakhir kali aku minta tolong, ia hanya berkata dingin, kalau tak ada uang, bawa ke puskesmas. Saya bukan dewa penyelamat. Aku tahu dia muak. Dunia memang hanya berpihak pada yang mampu. Ayah duduk di ruang depan, memandangi rokok yang nyaris habis. Botol mirasnya setengah kosong. Bu Mirna sibuk di dapur, mencacah cabai sambil menyanyi lirih, seolah tak ada yang darurat. Ayah, suaraku lirih. Ilham panas tinggi. Bisa kita bawa ke puskesmas? Ayah hanya melirik sebentar, lalu kembali menatap kosong ke arah dinding. Pakai apa? Kain kafan. Ayah, tolong. Dia bisa mati. Biarin aja. Anak itu lemah kayak ibunya, gumamnya, lalu menyeruput tuak dari botol plastik bekas air mineral. Hatiku tergores. Ilham baru 9 tahun. Dia tidak minta dilahirkan dalam keluarga seperti ini. Aku berdiri dan masuk ke kamar. Di laci lemari tua, aku tarik kotak kecil yang selalu kusimpan rapat. Di dalamnya, terbungkus kain putih, ada gelang emas ibu. Hanya itu warisan yang tersisa. Benda yang dulu ibu lekatkan di tanganku saat ia sekarat. Kalau kamu benar-benar butuh, jual ini, nak. Tapi jangan untuk orang yang menyakitimu. Aku menatap gelang itu lama. Tanganku gemetar saat membungkusnya kembali. Maaf, Bu. Aku tahu ini untuk keadaan darurat. Dan ini sudah lebih dari darurat. Aku berjalan cepat ke pasar, memeluk kotak itu erat di balik kerudung lusuhku. Toko emas di pojok pasar sudah buka. Pemiliknya, Pak Udin, mengenalku. Ia menatapku curiga saat aku menyodorkan gelang itu. Ini asli. Aku mengangguk. Tak bisa bicara. Tenggorokanku tercekat. Ia menimbang gelang itu, lalu meletakkan beberapa lembar uang lusuh di atas meja. Segini aja ya, harga emas turun. Aku tahu ia bohong, tapi aku tak peduli. Segera aku berlari ke apotek dan membeli parasetamol cair, cairan infus, dan sedikit makanan lunak. Dalam perjalanan pulang, hujan masih turun. Aku nyaris tergelincir di jalan tanah yang becek. Tapi aku tak berhenti. Ilham harus diselamatkan. Sesampainya di rumah,
Aku mengganti pakaiannya, memaksanya menelan obat, dan mengompresnya dengan kain basah. Ilham hanya membuka mata sesaat dan tersenyum lemah. Kakak wangi kayak ibu. Aku menunduk, menangis dalam diam. Malam itu aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang kecil dan lemah. Ayah tak bertanya aku dapat uang dari mana. Bu Mirna hanya melirik dengan sinis. Tapi aku tak peduli. Aku bukan pahlawan. Aku hanya kakak yang tak sanggup melihat adiknya mati di depan mata. Dan untuk itu, aku rela kehilangan satu-satunya kenangan dari ibu. Hari itu langit mendung, seolah tahu luka yang sedang tertoreh dalam hidupku. Tak ada tenda, tak ada musik. Hanya ruang tamu sempit beralas karpet usang yang sedikit dibersihkan Bu Mirna pagi tadi. Asap dupa membumbung dari pojok ruangan, bercampur dengan aroma kopi basi dan keringat. Aku duduk diam di tengah, mengenakan kebaya lama peninggalan ibu. Warnanya sudah pudar, benangnya sudah banyak yang lepas. Rambutku disanggul seadanya oleh Bu Mirna, yang mulutnya dari tadi tak berhenti menyindir. Bagus juga kamu hari ini. Siapa sangka gadis miskin yang hampir dijual utang bisa dapat suami kaya. Gumamnya sambil menyematkan bros di dada kebaya lusuhku. Aku diam. Hatiku kosong. Tidak ada marah. Tidak ada sedih. Hengewa. Ayah duduk di sebelahku, memakai batik murah yang biasanya ia kenakan saat datang ke meja judi. Wajahnya tampak lega. Matanya bahkan sempat berbinar saat melihat 2 koper uang diletakkan di meja oleh utusan Pak Ranu. Urusan kita selesai, ya, kata Pak Ranu dengan suara berat seperti geraman binatang tua. Usianya lebih dari 2 kali usiaku. Perutnya menggantung, jalannya dibantu tongkat, tapi senyumannya membuat kulitku merinding. Cantik benar. Ini yang namanya Lestari? Tanyanya sambil menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Waktu saya lihat dia pertama kali di warung kopi, saya langsung bilang dalam hati, ini calon istri saya. Aku mual. Ayah tertawa canggung. Anak saya memang pendiam, tapi nurut. Pak Ranu tertawa pendek. Itu yang saya suka. Nurut. Tanganku gemetar ketika Pak Ranu mendekat dan, dengan tangan kasarnya yang berat dan dingin, menyentuh jari manisku. Ia menyelipkan cincin emas yang terlalu besar untuk jariku. Aku ingin menjerit, ingin kabur. Tapi tubuhku kaku seperti batu. Suara pun tak keluar. Tangisku tak berbunyi. Air mata turun perlahan, menyusuri pipi. Tapi tak ada yang peduli. Tak ada yang bertanya. Jangan nangis dong, Sari. Ini hari bahagia. Ujar Bu Mirna dengan nada pura-pura manis. Masa pengantin baru cemberut kayak mayat hidup. Aku menoleh perlahan ke arah ayah. Mencari sedikit rasa. Sedikit penyesalan. Tapi yang kulihat hanya tatapan puas. Seolah dia baru saja memenangkan taruhan terbesar dalam hidupnya. Aku ingin menamparnya. Aku ingin berteriak. Aku anakmu. Tapi semua sudah terlambat. Aku duduk di sana, dengan cincin di jari dan hati yang terkoyak. Dunia seperti berhenti. Bahkan suara detak jam di dinding terdengar terlalu nyaring. Di luar, langit akhirnya menangis. Dan untuk pertama kalinya, aku berharap petir turun dan membakar seluruh rumah ini jadi abu. Hujan deras semalam menyisakan udara lembab yang menggenang di setiap sudut rumah. Karpet ruang tamu masih berantakan, bekas acara lamaran kemarin. Cincin di jariku terasa seperti belenggu dingin yang menahan napasku setiap kali kulihat kilau emasnya. Suara langkah laki-laki terdengar dari arah pintu. Langkah yang berbeda, tidak setegas Pak Ranu. Tidak pula seberat preman-premannya. Ketika aku menoleh, seorang pria berdiri di ambang pintu. Payung hitam masih meneteskan sisa hujan di tepian. Permisi. Suaranya dalam tetapi terdengar lembut. Aku Davin. Aku mengerjap, mencoba mengingat. Nama itu sempat disebut Bu Mirna, anak Pak Ranu yang merantau di kota. Katanya, anak satu-satunya, yang jarang sekali pulang setelah ibunya meninggal.
Davin melangkah masuk dengan pakaian sederhana. Kemeja putih bersih dan celana hitam membuat wibawanya terasa berbeda dari semua laki-laki yang pernah kulihat di rumah ini. Bersih, rapi, tidak seperti ayah, tidak seperti Pak Ranu. Ayah. Dia menatapku. Beliau di rumah. Aku menelan ludah, gugup. Ayah sedang pergi, mungkin ke pasar. Davin mengangguk pelan. Matanya kemudian jatuh ke cincin di jariku. Jadi, kamu Lestari, katanya perlahan, seperti memastikan sesuatu yang sulit ia pahami. Aku mengangguk. Tangan refleks menyembunyikan cincin itu di balik kain kebayaku yang sudah lusuh. Ayah cerita kalau akan menikah lagi. Suaranya bergetar samar. Aku nggak tahu kalau secepat ini. Aku tak menjawab. Apa yang harus kukatakan? Bahwa aku dijual demi melunasi utang? Bahwa aku dipaksa memakai cincin ini seolah aku memiliki pilihan? Davin berjalan pelan ke arah jendela, memandang keluar ke arah halaman yang basah kuyup oleh hujan. Dulu ibu sering bilang, rumah itu tempat paling aman di dunia, katanya tiba-tiba. Tapi entah kenapa setiap kali aku pulang, rumah ini terasa asing. Seperti ada orang-orang yang lebih banyak terluka daripada diselamatkan di sini. Perkataannya menghantam dadaku. Untuk pertama kalinya, ada seseorang dari lingkaran Pak Ranu yang berbicara tentang luka. Dia menoleh padaku. Tatapannya tajam namun lembut, seolah ingin membongkar dinding yang kubangun di sekeliling hatiku. Kamu nggak bahagia, ya? Pertanyaan sederhana. Begitu halus. Tapi rasanya seperti pisau yang menyayat luka di dalam diriku yang sudah terlalu dalam. Aku ingin tertawa getir. Apa kebahagiaan masih menjadi pilihan bagiku sekarang? Ketika hidupku telah ditukar dengan koper uang dan perjanjian diam-diam di balik meja judi? Tapi suaraku hanya keluh. Bibirku terasa berat untuk sekadar mengangguk atau menggeleng. Jadi aku tetap diam, menunduk, membiarkan air mata nyaris tumpah tapi ku tahan sekuat tenaga. Davin terlihat memahami. Ia menarik napas pelan, lalu duduk di kursi dengan jarak aman dariku. Aku gak bisa membenarkan apa yang dilakukan ayah. Sejujurnya, aku juga kaget. Sejenak ia terdiam mencari kata. Kalau kau merasa dipaksa, katakan. Aku akan bicara dengan ayah. Kamu pikir kamu bisa menghentikannya? Suaraku parau, hampir berbisik. Tatapannya mengeras sejenak, sebelum kembali melembut. Aku akan mencoba. Kata-kata itu seharusnya memberiku harapan. Tapi harapan sudah begitu lama mati di tubuhku. Aku hanya bisa memandangi wajahnya, mencari tanda-tanda bahwa ia berbeda dari ayahnya. Bahwa mungkin tidak semua hal buruk berasal dari keluarga yang sama. Hari ini, kamu gak perlu takut, tambahnya dengan nada tegas. Selama aku di sini, gak akan ada yang memaksamu. Untuk pertama kalinya sejak lamaran kemarin, dadaku terasa sedikit lebih ringan, meski tidak sepenuhnya. Aku masih terjebak, masih memakai cincin yang bukan pilihanku. Tapi kini ada seseorang yang mendengar diamku, meski hanya sekilas. Ketika Davin pamit, aku memperhatikan punggungnya menghilang di bawah rintik hujan. Suara hatiku berbisik lirih. Apakah ini pertanda bahwa belum semuanya gelap? Atau hanya ilusi yang akan pecah begitu saja ketika malam kembali datang? Hari-hari berikutnya berlalu pelan, seperti embun yang tak juga jatuh. Setelah pertemuan pertama itu, Davin tak langsung menghilang seperti yang kulakukan pada harapan selama ini. Ia malah datang lebih sering. Tidak mencampuri urusan keluarga ayahnya. Tidak juga menyinggung cincin di jariku. Ia hanya datang dan duduk. Kadang tak bicara. Kadang hanya menyodorkan sesuatu ke tanganku. Ini buat Ilham, katanya suatu sore. Menyerahkan 2 bungkus bubur hangat dan 1 amplop kecil. Dia masih demam, kan? Aku menatap amplop itu ragu. Aku nggak bisa terima ini. Ini bukan hutang, potongnya cepat. Suaranya lembut tapi pasti.
Kamu bisa anggap ini bantuan dari teman. Teman, kata itu seperti mata air di tengah kemarau panjang. Sudah lama tak ada yang menyebut dirinya teman untukku. Bahkan mungkin sejak ibu meninggal, aku tak pernah benar-benar punya teman. Yang ada hanya perintah, tuntutan, tamparan, dan dinginnya kenyataan. Terima kasih, ucapku akhirnya, lirih. Davin hanya tersenyum. Hari demi hari, Davin menciptakan ruang kecil untukku bernapas. Ia tak memaksaku bicara, tapi selalu menyediakan telinga ketika aku ingin bercerita. Ia membawakanku buku-buku tua, novel klasik, kumpulan puisi, bahkan satu buku catatan kosong. Aku dengar kamu suka menulis, katanya waktu itu, menyodorkan buku dengan sampul kulit yang sudah sedikit usang. Aku tertegun. Kamu tahu dari siapa? Dari Bude Raras. Aku sempat mampir ke rumahnya. Ia menatapku sebentar. Dia sayang sekali sama kamu. Aku mengangguk. Tiba-tiba air mata turun begitu saja. Aku hapus cepat-cepat. Malu. Maaf, gumamku. Jangan minta maaf karena menangis, jawab Davin. Itu bukan salahmu. Kamu manusia. Kalimat itu menancap di dadaku. Di rumah ini, aku tak pernah dianggap manusia. Aku alat, barang, mata uang. Tapi di mata Davin, aku seolah diingatkan bahwa aku masih punya hak untuk merasa. Malam-malam kami lewatkan seperti konspirasi kecil. Aku menyelinap ke belakang rumah, tempat ia biasanya menungguku di bawah pohon jambu. Di sana kami bicara pelan, tentang apa saja, tentang ibunya, tentang mimpinya yang tertunda, tentang kuliah yang ingin ia lanjutkan lagi, dan sesekali, tentang aku. Aku tahu kamu sedang bertahan, katanya suatu malam. Dan kamu kuat, Lestari. Tapi kamu gak harus sendirian. Aku menunduk, memeluk lutut. Kadang aku ingin lari jauh. Tapi Ilham, dia alasan aku tetap tinggal. Davin diam. Lalu dengan hati-hati, ia berkata, kalau suatu hari kamu butuh tempat untuk lari, bilang aku. Aku mendongak, menatapnya. Ia tak tersenyum, tapi tatapannya hangat dan tulus. Di antara semua kehancuran hidupku, kehadirannya seperti pelita kecil, tak besar, tapi cukup untuk membuatku melihat bahwa kegelapan ini tidak abadi. Tapi kami tahu, segalanya harus dilakukan diam-diam. Karena jika ayah tahu, jika Paranu tahu, dunia kecil kami bisa hancur seketika. Bahkan mungkin, aku akan benar-benar kehilangan satu-satunya orang yang kini memberiku harapan. Hari itu Bude kembali dari kunjungannya yang panjang ke kepala desa. Aku melihat wajahnya yang tampak lebih tua, lebih lelah dari biasanya. Ia duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, menatap langit-langit seolah sedang mencari jawaban di antara kerikil-kerikil waktu yang jatuh. Tangan kanannya memegang tas plastik berisi beberapa surat dan brosur yang baru saja didapatnya dari LSM dan polisi. Aku berdiri di pintu, memandangi Bude yang mencoba menyusun kata-kata. Tapi wajahnya sudah cukup memberitahu bahwa ini adalah kekalahan. Kekalahan yang tertahan dalam dada. Dalam hati yang nyaris habis. Bude, gimana? Aku memberanikan diri bertanya. Meskipun aku sudah bisa menebak jawabannya. Bude menarik napas panjang, menghela sedalam-dalamnya, lalu meletakkan tas itu di meja. Mereka bilang nggak bisa bantu. Suaranya parau. Kau belum sah menikah, Lestari. Jadi hukum tidak bisa melawan keputusan ayahmu. Aku merasa perutku terbalik. Keringat dingin mulai merayapi tengkukku. Tapi ini tidak benar, Bude. Ini tidak adil. Bude menatapku penuh haru. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pipiku dengan lembut. Aku tahu, Nak. Aku tahu. Tapi hukum di sini lebih melindungi orang yang berkuasa, yang punya uang. Mereka hanya peduli pada yang sah, yang terdaftar, yang berperan sebagai suami atau istri di mata negara. Lalu kita harus diam saja.
Aku berteriak. Suara tertahan. Harus apa lagi? Bude, aku sudah dijual. Aku bukan barang. Bude menundukkan kepalanya, menangis diam-diam. Aku tidak tahu sudah berapa lama ia melawan angin keras ini, berusaha mendorong tembok yang terlalu tinggi. Mungkin ia sudah lelah. Mungkin aku juga. Tapi aku tak bisa membiarkan dirinya menyerah. Bude, jangan. Suaraku hampir pecah. Jangan berhenti berjuang. Aku butuh kamu. Butuh seseorang yang percaya kalau aku masih bisa bebas. Bude mengusap wajahnya, menghapus air mata yang tak pernah ingin kulihat. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa melawan ayahmu. Lestari. Dia sudah terlalu dalam terjerat hutang. Terlalu banyak orang yang bisa mengancammu. Aku merasa dunia terperosok di bawah kaki. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan selain pasrah. Bude. Aku menggenggam tangannya dengan erat, berusaha mencari sedikit kekuatan dalam diriku yang semakin rapuh. Aku masih ingin hidup. Bude. Aku masih ingin merasakan kebebasan. Jangan biarkan dia menang. Bude menatapku dengan mata yang penuh keletihan. Aku akan terus berjuang. Lestari. Aku akan cari jalan lain. Selama aku hidup, aku tak akan biarkanmu kehilangan harapan. Aku merasakan guncangan di dadaku. Semua ini terasa terlalu berat, terlalu mustahil. Tetapi di mata Bude, aku melihat keberanian yang sudah lama hilang dalam diriku. Keberanian yang kini hanya tersisa pada satu orang yang tak punya banyak hal untuk ditawarkan selain cinta dan harapan. Aku janji, aku akan cari cara, lanjut Bude. Kita nggak akan diam begitu saja. Aku akan cari bantuan, mungkin keluar desa, mungkin ke kota. Aku mengangguk, meski aku tahu itu hanya kata-kata. Seperti janji kosong yang kita buat ketika tak ada lagi pilihan lain. Namun, aku tak bisa melihat Bude menyerah begitu saja. Aku tahu bahwa jika ada satu orang yang akan terus berjuang untukku, itu adalah Bude Raras. Sambil menatap Bude yang semakin rapuh, aku merasa hatiku kembali menggigil. Hanya satu pertanyaan yang terus terngiang di kepala. Apa yang akan terjadi jika kita tak bisa mengalahkan tembok ini? Malam itu terasa berbeda. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah yang mengingatkan pada masa kecilku yang terlupakan. Aku tidak tahu apakah itu pertanda baik atau buruk, tapi yang pasti malam ini, ada harapan. Harapan yang datang melalui langkah-langkah diam-diam di lorong rumah yang gelap. Davin sudah menungguku di luar. Wajahnya tampak tegang, tapi di matanya ada kilatan tekad yang membuatku merasa sedikit lebih tenang. Malam ini, kami akan pergi. Kami akan kabur dari kehidupan yang tak memberi pilihan ini. Dari ayah, dari Bu Mirna, dari segala keterikatan yang telah mengikat hidupku. Sudah siap? Davin bertanya, suaranya rendah, seakan takut mengganggu keheningan malam. Aku mengangguk, menatap pintu belakang rumah yang terbuka sedikit. Ini kesempatan kami, kesempatan untuk lari, untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih bebas. Dengan langkah pelan, kami menuju pintu belakang. Jantungku berdetak kencang. Rasanya seperti ingin melompat keluar dari tubuhku. Aku tahu, jika kami gagal, hidupku akan lebih hancur daripada sebelumnya. Tetapi, apa yang harus kutunggu lagi? Sudah cukup lama aku hidup dalam ketakutan, dalam penyerahan yang tak pernah aku pilih. Ayo, bisik Davin, menarik tanganku dengan lembut. Kami berjalan dengan hati-hati, hampir tanpa suara. Langit malam itu seperti saksi bisu dari segala yang kami sembunyikan. Kami hampir sampai ke gerbang depan rumah ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Suara yang terlalu familiar. Langkah Bu Mirna. Hatiku terhenti sejenak. Kami harus cepat. Tidak ada waktu lagi. Tunggu di sini, Davin berbisik, menahan aku di balik pohon besar dekat pagar. Ia bergerak cepat, mengintip dari balik sudut rumah. Aku bisa mendengar suara Bu Mirna memanggil,
Suara pintu yang dibuka dengan kasar. Langkah-langkah cepat menuju halaman belakang. "Lestari!" teriak Bu Mirna. Suaranya penuh kecemasan. Tapi aku tahu betul ini bukan kekhawatiran yang tulus. "Lestari, kamu di mana?" Davin menarikku lebih dalam ke balik bayangan pohon. Aku bisa mendengar napasnya yang tersengal, dan tubuhku menegang. Seharusnya aku merasa takut, tapi anehnya aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Ini adalah kebebasan yang sudah lama aku rindukan, kebebasan yang hanya ada dalam mimpiku. Tapi tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang terbuka dengan keras. Suara langkah berat Pak Ranu dan ayah yang menggelegar di malam sunyi. "Lari!" Davin berbisik tajam. Matanya memandangku dengan ketegasan yang tidak memberi ruang untuk ragu. Kami berlari. Kami hampir sampai ke pagar. Hampir merasakan udara malam yang penuh harapan. Hingga tiba-tiba suara keras mengiris keheningan. "Lestari!" Bu Mirna berteriak. Aku merasa seolah seluruh dunia memusatkan perhatian pada kami. Sebelum aku bisa bergerak lebih jauh, tangan yang kuat tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. "Apa yang kalian lakukan?" Aku terjerat. Terlihat jelas bahwa Bu Mirna tahu. Dia sudah menunggu di balik kegelapan, menyiapkan jebakan. Tidak hanya itu, aku juga bisa mendengar suara langkah-langkah Pak Ranu dan ayah yang mendekat, membawa gelap lebih dalam. Davin mencoba menarikku, tapi Bu Mirna lebih kuat. "Kamu tidak bisa pergi, Lestari," katanya, suara penuh kebencian. "Kamu adalah milikku. Kamu akan jadi milik Pak Ranu, dan itu tidak bisa diubah." "Jangan!" aku berteriak, berusaha melepaskan diri, tapi tanganku sudah terlalu terkunci. "Davin, lari!" Tapi sudah terlambat. Ayah dan Pak Ranu muncul di depan kami. Wajah mereka penuh kemarahan. "Pergi dari sini!" Ayah berteriak pada Davin. Suaranya seperti suara petir yang menggelegar. "Kau bukan siapa-siapa." Davin mundur beberapa langkah, menatapku dengan tatapan yang penuh amarah yang tak kuerti. "Kau tak bisa melakukannya, Pak. Kau tak bisa memaksanya untuk tetap di sini. Lestari bukan milik siapapun." Pak Ranu tertawa dingin. "Dia milikku, dan milik uang kami. Kau tak tahu apa-apa tentang kehidupan ini." Davin berjalan mundur. Wajahnya penuh kemarahan, tapi juga kesedihan yang dalam. "Aku akan kembali. Aku akan bawa Lestari keluar dari sini. Jangan harap bisa menghentikan itu." Kemudian, dengan cepat ia berbalik dan berlari. Ayah dan Pak Ranu hanya diam, sementara Bu Mirna menggigit bibirnya penuh amarah. Aku merasa tubuhku lemas, namun aku tak bisa menangis lagi. Semua rasanya hampa. Kegagalan ini, kali ini, lebih pahit dari sebelumnya. Aku dipaksa kembali ke dalam penjara ini, tanpa ada pilihan lagi. "Bawa dia masuk," perintah ayah. Suaranya kasar dan penuh kemarahan. Aku diseret kembali ke rumah, diiringi tawa Pak Ranu yang menyesakkan. Di dalam hatiku, aku sudah menyerah pada segala harapan. Tapi entah mengapa, di sudut hatiku, ada sedikit cahaya yang tidak bisa padam, bahwa Davin masih ada di luar sana, masih berjuang untukku. Dan aku, meskipun sudah terkunci, masih berharap bahwa suatu hari, aku akan bebas. Pagi itu, aku tak melihat wajahku di cermin. Aku melihat gadis asing, bukan diriku, dengan mata bengkak dan jiwa yang kosong. Aku terdiam di depan cermin, menatap pantulan wajah yang seharusnya milikku, tetapi rasanya seperti aku melihat orang lain. Seperti aku sedang memandang tubuh yang bukan milikku. Baju pengantin itu ketat di tubuhku, gaun putih yang terlihat sempurna di mata orang lain. Tapi bagiku, itu seperti jerat yang semakin menyempit. Warna putih yang seharusnya melambangkan kebahagiaan, justru terasa seperti sesuatu yang menjijikan. Setiap detiknya, aku merasa semakin terperangkap dalam pusaran kehidupan yang tidak pernah aku pilih. Di luar, suara keramaian terdengar. Persiapan pernikahan.
Suara langkah-langkah tergesa-gesa. Ayah dan Bu Mirna sudah siap. Mereka tak sabar menunggu hari ini selesai. Mereka sudah menunggu untuk menunjukkan dunia bahwa mereka berhasil menjual aku, mengubah hidupku menjadi bagian dari transaksi yang lebih besar. Mereka tak peduli apa yang aku rasakan. Tak peduli jika hatiku hancur, atau jika aku masih berharap ada jalan keluar dari penderitaan ini. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tapi suara itu, suara dalam hati yang terus berbisik, membuat aku semakin cemas. Apa yang akan terjadi setelah ini? Lestari. Suara Bu Mirna memanggil dari luar kamar. Cepat siap. Jangan bikin malu. Pak Ranu sudah menunggu. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang sudah sejak tadi ingin keluar. Jangan menangis. Jangan menunjukkan kelemahan. Mereka sudah cukup melihat itu. Dengan langkah goyah, aku membuka pintu kamar dan melihat Bu Mirna berdiri di sana. Matanya penuh ketegasan. "Ayo," katanya, tanpa senyum, seolah ini adalah rutinitas yang sudah biasa baginya. Aku mengikuti langkahnya, melewati ruang tamu yang sudah dipenuhi tamu-tamu yang datang untuk merayakan kebahagiaan yang tidak pernah aku inginkan. Pesta ini, yang aku rasa hanya sebuah pertunjukan kosong, yang ditata untuk menutupi kenyataan pahit yang menunggu di belakangnya. Aku duduk di kursi pelaminan, menatap sekeliling dengan pandangan kosong. Suasana begitu ceria, penuh tawa, tetapi aku merasa seolah terperangkap dalam ruangan yang hampa. Semua orang tersenyum, saling menyapa, dan memberikan ucapan selamat. Semua kecuali aku. Aku tidak merasa bagian dari dunia ini. Aku seperti benda yang dipajang untuk dilihat, tetapi tidak pernah dihargai. Pak Ranu berdiri di sampingku, menyentuh bahuku dengan senyum yang menyebalkan. Wajahnya lebih tua dari usianya, penuh dengan kerutan yang seakan menceritakan banyak hal buruk dalam hidupnya. Aku menunduk, berusaha menghindari tatapannya yang penuh kemenangan. "Lestari," suara Pak Ranu terdengar di sampingku, lembut namun penuh ketegasan. "Hari ini adalah hari yang penting. Hari ini kamu akan menjadi milikku." Aku menggigit bibir, menahan diri untuk tidak menyahut. Apa yang bisa aku katakan? Apa yang bisa aku lakukan selain menerima kenyataan ini? Suara musik pengiring pernikahan mulai terdengar, dan semuanya berjalan begitu cepat. Sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi kebohongan, penindasan, dan ketidakberdayaan, yang kini sampai pada titik ini. Titik yang tak bisa lagi kuubah. Ketika akad nikah dimulai, suaraku tercekat di tenggorokan. Aku tidak bisa mengucapkan apapun. Bibirku terasa beku. Dan ketika Pak Ranu mulai mengucapkan kata-kata pernikahan, seolah waktu berhenti. Aku mendengar suaranya dengan jelas, namun seperti suara dari dunia yang jauh. Aku merasa tidak ada lagi yang penting. Semua yang ada hanyalah ketidakberdayaan ini yang menenggelamkan segalanya. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang familiar, suara yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Suara itu, suara Davin. "Lestari." Aku menoleh, dan di sana, di depan pintu, berdiri Davin dengan wajah penuh ketegangan dan keputusasaan. Matanya mencari mataku, dan dalam sekejap, dunia seperti berhenti. Semua orang terdiam, bahkan suara musik yang mengiringi pernikahan kami ikut berhenti. Semua perhatian terfokus pada kami. Davin melangkah maju, meski tubuhnya tampak ragu. "Lestari," katanya dengan suara penuh tekad, "aku datang untuk menjemputmu." Detik itu, hatiku berdebar kencang, harapan dan ketakutan bercampur dalam satu rasa. Semua yang aku impikan, semua yang aku takutkan, berkecamuk dalam pikiranku. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku melawan semuanya dan pergi bersamanya? Ataukah aku harus tetap di sini, terperangkap dalam dunia yang sudah terlalu lama menguasai hidupku? Pak Ranu berdiri dengan wajah merah padam, marah besar. Ayah hanya diam, tidak peduli dengan kejadian yang sedang terjadi di depannya. "Bu Mirna,"
dengan wajah penuh kebencian, menggeram pelan. "Pergi dari sini, anak kurang ajar." Aku menatap Davin dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Mungkin ini adalah kesempatan terakhirku untuk memilih, untuk bebas, atau untuk tetap terperangkap. Tapi satu hal yang aku tahu, hari ini, aku harus memilih. Dan keputusan ini akan mengubah hidupku selamanya. Pernikahan itu seakan tak pernah terjadi. Meski aku kini menjadi istri Pak Ranu, yang seharusnya menjadi titik awal dari hidup baru, rasanya seperti terus terjebak dalam lingkaran gelap yang tak pernah berakhir. Malam pertama kami tidak berbeda dengan malam-malam sebelumnya, penuh kebisuan dan ketakutan. Bahkan kata "bahagia" yang selalu diucapkan orang-orang, terasa seperti sebuah lelucon pahit. Namun, yang paling menghancurkan adalah kenyataan yang datang keesokan harinya. Setelah semua riuh rendah perayaan usai, setelah senyum-senyum palsu dari orang-orang yang datang hanya untuk ikut merayakan penderitaanku, aku berharap setidaknya ada perubahan dalam hidupku. Mungkin aku bisa menemukan sedikit kebahagiaan dalam hidup yang baru ini. Tapi aku salah. Aku terlalu naif. Pagi itu, Pak Dul datang dengan wajah penuh senyum lebar. Seakan dunia telah berubah menjadi lebih baik. Di matanya, aku melihat harapan yang tak nyata. "Lestari," katanya dengan suara penuh keyakinan. "Sekarang kita sudah punya semuanya. Aku akan bahagia. Kamu juga harus bahagia. Aku janji, aku akan memperbaiki semuanya." Aku menatap wajah ayahku dengan penuh kebingungan. Setelah semua yang telah terjadi, setelah aku melihatnya menghabiskan uang untuk judi dan minuman keras, bagaimana bisa aku percaya janji-janji kosongnya? Tapi aku tetap berharap. Meski itu hanya setitik harapan yang tersisa di dalam hati. Mungkin ini saatnya, pikirku. Mungkin setelah pernikahan ini, semuanya akan menjadi lebih baik. Mungkin, hanya mungkin, ayahku akhirnya akan sadar. Namun, keesokan harinya, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Pagi itu terasa sepi. Sepi sekali. Aku beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang tamu, dengan harapan kecil bahwa sesuatu telah berubah. Mungkin ayahku sedang duduk di meja makan, berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana ia akan memperbaiki semuanya. Tapi kenyataannya jauh berbeda. Di ruang tamu, Pak Dul duduk di atas kursi kayu tua dengan sebotol arak di tangannya. Matanya merah, wajahnya pucat, dan bau alkohol menyengat hidungku begitu aku masuk. Aku terdiam. Tidak ada yang bisa kukatakan. Semua harapan yang semalam aku pegang runtuh seketika. "Ayah," suaraku terdengar lemah. "Apa yang kamu lakukan?" Pak Dul menoleh, terkejut melihatku berdiri di sana. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa begitu paksa. "Lestari, sayang, aku hanya ingin sedikit menikmati hidup. Kamu tahu, setelah semua yang terjadi, aku butuh sedikit hiburan." Aku merasa perutku mual. Semua kata-kata manis yang ia ucapkan semalam, semua janji yang ia buat, terasa seperti angin yang berlalu begitu saja. Ia tidak peduli tentang kebahagiaanku, tentang masa depan kami. Ia hanya peduli pada dirinya sendiri. "Pak, ini bukan hiburan." Aku hampir berteriak. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. "Ini sudah keterlaluan. Kamu sudah menghancurkan hidupku, dan sekarang kamu masih melakukannya. Kamu janji akan berubah. Pak, kamu janji akan bahagia. Tapi ini bukan bahagia. Ini hanya kebohongan." Pak Dul terdiam. Wajahnya tampak berubah. Namun ia tetap tidak bisa mengakui kesalahannya. "Kamu tidak mengerti, Lestari. Aku hanya manusia biasa. Aku butuh pelarian. Kamu harus mengerti itu." "Tidak. Aku tidak akan mengerti. Aku tidak bisa mengerti. Aku sudah cukup lama hidup dalam kebohongan dan janji-janji kosongnya. Sekarang aku tahu bahwa tidak ada yang akan berubah. Tidak ada yang peduli dengan hidupku kecuali aku sendiri." Tapi Pak Dul masih duduk di sana,
tenggelam dalam kebiasaannya, seakan tak ada yang salah. Aku menggelengkan kepala, tak tahu lagi harus berkata apa. Aku tak ingin lagi berharap. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam mimpi-mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan. Aku berbalik dan berjalan keluar dari rumah. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan kembali seperti dulu. Aku harus mencari cara untuk keluar dari cengkraman ini, dari semua kebohongan dan kehancuran yang terus disebarkan oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Aku berjalan menembus hujan yang tiba-tiba turun, dengan air mata yang mengalir begitu saja, bersama dengan air hujan yang membasahi wajahku. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik, atau mungkin aku hanya sedang mencari sesuatu yang tidak pernah ada. Tapi aku tahu, aku tidak bisa lagi bertahan dalam kebohongan ini. Aku harus mencari kebebasan, meskipun itu berarti berjuang sendirian. Aku hanya bisa diam saat Pak Ranu mendekat. Tanganku gemetar, tubuhku kaku. Setiap langkahnya seperti gema yang semakin memekakan telinga, menghancurkan ketenangan yang coba aku pertahankan. Malam itu, malam pertama kami sebagai suami istri, bukanlah malam yang penuh cinta seperti yang sering digambarkan orang. Ini bukan tentang keintiman atau kebahagiaan. Ini bukan tentang dua hati yang saling memilih. Ini adalah malam yang terbuat dari ketakutan dan kehancuran. Aku hanya bisa menatap ke bawah, menghindari tatapan Pak Ranu yang penuh hasrat. Wajahnya tampak puas, seakan dia sudah mencapai tujuannya. Aku tidak tahu apa yang dia lihat pada diriku. Apakah aku hanya sekadar tubuh yang harus dimiliki, atau apakah aku hanyalah sebuah barang yang dibeli dengan uang? Sakit rasanya memikirkan hal itu, tapi lebih sakit lagi ketika aku menyadari bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa. "Jangan takut, Lestari," katanya dengan suara berat, memaksaku untuk menatapnya. "Kamu sudah menjadi milikku. Kamu harus belajar untuk menerima itu." Aku menggigit bibirku keras-keras, menahan isak yang hampir keluar. Aku tidak bisa menangis. Tidak malam ini. Tidak di hadapannya. Aku sudah terlalu lama menangis dalam diam, dan malam ini aku memutuskan untuk membungkam semuanya. Tapi setiap kata yang keluar dari mulut Pak Ranu adalah duri yang menembus hatiku. "Kamu harus menerima itu." Seperti perintah yang tak bisa ditawar. Aku tidak tahu apa yang dia rasakan. Aku hanya tahu apa yang aku rasakan. Malam ini bukan tentang cinta. Ini tentang kehilangan. Kehilangan segalanya. Aku merasa kosong, bahkan lebih kosong daripada sebelumnya. Aku merasa seperti sebuah barang yang dibeli, yang harus mengikuti kehendak pemiliknya. Aku merasa bukan manusia, hanya tubuh yang bisa digunakan sesuka hati. Pak Ranu meletakkan tangannya di pundakku, dan tubuhku menegang seketika. "Kamu harus belajar untuk menginginkannya, Lestari. Ini akan menjadi lebih baik seiring waktu," katanya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri lebih dari aku. "Kamu akan menikmatinya." Aku ingin berteriak. Aku ingin melawan. Tapi tubuhku tak bisa bergerak. Hati dan pikiranku sudah terlalu lelah untuk berjuang. Aku hanya bisa diam, merasakan perasaan yang menggerogoti diriku, perasaan yang mengubahku menjadi bayangan diri sendiri. Aku bukan istri, aku barang, sesuatu yang dibeli dan dimiliki, bukan seseorang yang dicintai. Saat Pak Ranu mulai mendekat, aku menutup mataku, berusaha menghindari kenyataan yang menunggu. Aku tidak ingin melihatnya, tidak ingin merasakannya. Aku ingin melarikan diri, tetapi tubuhku terikat di tempat ini, seperti burung dalam sangkar yang tak bisa terbang. Sesaat, aku teringat pada Bude Raras, pada kata-kata penuh harapan yang pernah dia ucapkan kepadaku. "Suatu hari nanti, kamu akan bebas, Nak. Kamu akan menemukan jalan keluar." Tetapi malam itu, jalan keluar terasa sangat jauh, bahkan lebih jauh dari sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah menemukan kebebasan itu. Aku hanya tahu, saat ini, aku terjebak dalam kegelapan yang semakin pekat. Pak Ranu menarik tubuhku lebih dekat,
Dan aku hanya bisa diam. Aku tidak bisa melawan. Aku tidak bisa melarikan diri. Hanya tubuhku yang bergerak, tanpa ada jiwa yang mengikutinya. Hatiku sudah lama mati. Sejak aku pertama kali dijual. Sejak aku pertama kali dipaksa untuk mengorbankan diriku demi kebahagiaan orang lain. Malam itu, malam pertama kami sebagai suami istri, bukanlah malam yang indah. Itu adalah malam yang menghancurkan segala harapan dan impian yang pernah ada. Aku hanya bisa menutup mata, berharap bahwa waktu bisa mempercepat jalannya, dan aku bisa bangun dari mimpi buruk ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah malam ini. Yang aku tahu, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Tapi malam itu, aku hanya bisa berharap dan menangis dalam diam. Hari itu dimulai seperti biasa, terasa berat, seakan setiap detik berjalan lebih lambat dari yang seharusnya. Aku duduk di sudut rumah, di tempat yang tak pernah berubah, meski hatiku hancur oleh kenyataan yang tak bisa lagi dihindari. Pak Ranu pergi ke pasar, seperti biasa, meninggalkan aku sendiri di rumah yang semakin terasa seperti penjara. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Bude Raras datang dengan wajah khawatir. Tangannya menggenggam sesuatu yang kecil dan tampak rapuh. Aku mengangkat alis, heran dengan ekspresinya yang biasanya begitu tegar. "Lestari," Bude mulai, suaranya pelan, seakan takut aku akan menolak. "Ada yang ingin aku beri padamu." Dia menyelipkan sebuah surat kecil di tanganku. Kertasnya kusut. Sudah agak lama terlihat dari warnanya yang mulai pudar. Aku menatap Bude dengan bingung, belum mengerti apa maksudnya. Tapi sebelum aku sempat bertanya, Bude sudah menundukkan wajahnya, seakan tidak ingin melihat reaksiku. Aku membuka surat itu perlahan. Hati berdegup kencang. Di atas kertas yang penuh dengan tulisan tangan itu, ada nama yang membuat hatiku bergetar. Davin Lestari. Tulisnya dengan tinta yang tak rata. "Aku minta maaf. Aku tak bisa menyelamatkanmu. Aku tahu seharusnya aku bisa melakukan lebih banyak. Tapi aku tak tahu harus bagaimana lagi. Aku pergi jauh, bukan karena aku lemah, tapi karena aku kalah." Setiap kata itu mengiris hatiku. Aku tahu, dari nada tulisannya, bahwa Davin merasa bersalah, terlalu bersalah. Dia tidak perlu merasa seperti itu. Dia sudah melakukan lebih dari cukup, meski aku tak pernah mengungkapkannya. Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata yang sudah mengancam untuk jatuh. "Aku tahu hidupmu tidak mudah, dan aku ingin sekali menjadi seseorang yang bisa membuatnya lebih baik," lanjutnya. "Tapi aku harus pergi. Aku tak ingin kamu menunggu seseorang yang tidak bisa memberi apa-apa selain janji kosong. Maafkan aku, Lestari. Aku pergi untuk mencari cara agar aku bisa kembali suatu hari nanti, bukan untuk mengecewakanmu, tapi untuk memberi kamu kebebasan." Tanganku gemetar saat aku membaca kalimat terakhir itu. Kebebasan. Kata itu yang selalu terdengar seperti mimpi di telingaku. Apakah itu berarti? Apakah ada harapan, meski sedikit, bahwa suatu hari aku bisa keluar dari semua ini? Aku tidak tahu. Aku ingin sekali percaya, tetapi hatiku sudah terlanjur lelah. Aku menundukkan kepala, berusaha menahan tangis yang sudah tak bisa dibendung. Surat itu terasa seperti pisau yang mengiris-iris perasaanku. Di satu sisi, aku merasa berterima kasih pada Davin. Dia yang memberi secercah harapan dalam hidupku yang hancur. Namun di sisi lain, aku merasa semakin terpuruk. Jika dia bisa pergi, jika dia bisa melepaskan diriku begitu saja, apakah aku juga akan bisa melupakan semuanya? Apakah aku akan bisa melepaskan mimpi dan harapan yang selama ini aku pelihara? Aku melipat surat itu dengan hati-hati, menempatkannya di dalam kotak kecil yang sudah penuh dengan kenangan lama. Aku tidak ingin kehilangan surat itu, karena itu adalah satu-satunya bukti bahwa ada seseorang di luar sana yang peduli padaku. Namun, aku juga tahu bahwa aku harus belajar untuk melepaskan. Tidak mudah, tapi aku harus mulai menerima kenyataan ini. "Bude,"
Aku berbisik. Mataku tidak bisa lagi menahan air mata. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Semua terasa begitu berat. Bude menatapku dengan mata yang penuh pengertian. Dia tahu betul apa yang aku rasakan. Lestari, katanya dengan suara penuh harapan. Kamu harus kuat. Davin pergi. Tapi bukan berarti kamu kehilangan segalanya. Kamu masih punya diri sendiri. Ingat, kau bukan milik siapa-siapa. Kau adalah milikmu sendiri. Aku mengangguk pelan. Meski hatiku terasa hancur. Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk bertahan lebih lama di sini. Namun, aku tahu satu hal. Aku harus berjuang. Entah untuk diriku sendiri. Entah untuk kebebasan yang masih bisa kutemukan di balik segala kegelapan ini. Kebebasan. Itu adalah kata yang terus berputar dalam pikiranku. Mungkin, suatu hari nanti, aku akan menemukan cara untuk melarikan diri, untuk keluar dari belenggu yang mengekang hidupku. Mungkin, hanya mungkin, Davin benar. Mungkin aku bisa bebas. Tetapi untuk saat ini, aku harus cukup kuat untuk bertahan, meski dunia terus berusaha menenggelamkanku. Aku menatap surat itu sekali lagi. Merasakannya dalam setiap helaan napas yang berat. Tidak, aku tidak akan menyerah. Meskipun Davin pergi, aku masih punya harapan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diambil dari tanganku. Aku hidup di rumah besar, dikelilingi oleh pelayan yang sigap, perhiasan yang berkilau, dan kekosongan yang melanda setiap sudutnya. Orang-orang memujiku sebagai nyonya muda, dengan pandangan penuh kekaguman. Tetapi mereka tidak tahu bahwa aku tidak pernah merasa muda, dan pasti tidak pernah merasa seperti nyonya. Aku hanyalah seorang gadis yang terperangkap dalam dunia yang penuh dengan ilusi kebahagiaan. Pak Ranu, dengan segala kekayaannya, tampak begitu bangga membawaku ke rumah megah ini. Rumah yang luas, dipenuhi furnitur mewah dan lukisan mahal. Di luar, ada taman yang rapi, dengan pohon-pohon yang dirawat dengan hati-hati, seolah-olah menggambarkan hidupku yang teratur. Namun, di dalam diriku, semuanya berantakan. Semua harta dan kemewahan ini tidak pernah berhasil mengisi kekosongan yang menggerogoti hatiku. Aku tidak tahu bagaimana harus menyebutnya. Hidup baru ini, yang seharusnya menjadi kebebasan, malah membuatku merasa semakin terperangkap. Setiap kali aku melangkah keluar dari kamar tidur yang besar, aku merasa seperti boneka yang dipajang, memamerkan senyuman palsu di depan semua orang, sementara hatiku merintih dalam diam. Aku diperlakukan seperti ratu, namun di dalam diriku hanya ada jiwa yang kosong. Setiap hari aku berusaha menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa ini adalah kehidupan yang seharusnya aku inginkan. Tapi kenyataannya, tidak ada yang pernah membuatku merasa utuh. Aku duduk di kursi besar, menatap kaca besar di depan aku. Cermin itu memantulkan bayanganku, seorang perempuan yang cantik, dengan gaun yang indah, dan senyum yang tampaknya sempurna. Namun, apa yang tidak terlihat adalah luka yang tersembunyi di balik mata yang sayu dan bibir yang dipaksakan tersenyum. Aku tidak merasa seperti diriku sendiri. Aku merasa seperti orang asing yang sedang mengenakan topeng yang tidak pernah cocok. Pagi itu, seperti biasa, aku disambut dengan sarapan mewah di meja makan panjang. Pelayan datang dengan hidangan yang tak pernah aku pilih, namun tetap terhidang dengan sempurna. Setiap kali aku menatap makanan itu, aku teringat pada makanan sederhana yang pernah ada di meja rumah kecilku. Sederhana, tapi terasa penuh kasih. Kini, setiap suapan terasa pahit, dan setiap gigitan seolah mengingatkanku pada kenyataan pahit yang aku coba lupakan. Pak Ranu duduk di depan meja, menatapku dengan senyum penuh kebanggaan. Kamu sudah menyesuaikan diri dengan baik, Lestari. Semua orang kagum dengan caramu beradaptasi. Suaranya penuh keyakinan, seolah itu adalah pujian terbesar yang bisa aku terima. Namun, setiap kata itu terasa seperti racun yang menyusup ke dalam hatiku. Aku tidak ingin beradaptasi. Aku tidak ingin menjadi bagian dari dunia ini. Aku mengangguk dengan pelan,
menghindari tatapannya yang terlalu tajam. Aku tahu dia mengharapkan sesuatu dari aku, lebih dari sekadar senyuman dan kata-kata yang tepat. Aku tahu dia menginginkan aku untuk menjadi bagian dari kehidupannya, untuk menikmati segala kemewahan yang ia tawarkan. Tapi tidak ada yang bisa menutupi kenyataan bahwa aku merasa terjebak dalam kehidupan yang sama sekali bukan pilihananku. Pelayan datang membawa setangkai bunga segar, dan aku merasa semakin asing di dalam rumah ini. Seolah-olah bunga itu adalah simbol dari segala sesuatu yang tidak pernah aku inginkan. Keindahan yang hanya ada di luar, tapi kosong di dalam. Aku ingin melepaskan semuanya, namun aku tidak tahu bagaimana. Aku ingin berteriak, meminta bantuan, atau bahkan melarikan diri. Tapi di mana aku akan pergi? Apa yang akan aku lakukan? Setiap malam aku terjebak dalam pikiran yang tak bisa kutenangkan. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa bersyukur atau malah merasa lebih tertekan. Hidup baru ini memberikan aku segala yang orang impikan, kemewahan, kenyamanan, status sosial. Tapi hatiku tetap saja merasa kosong, seperti ruang yang tak pernah bisa terisi. Aku mendekati jendela kamar, menatap keluar ke taman yang luas. Di luar sana, ada kehidupan yang berjalan begitu normal. Anak-anak bermain, pasangan berjalan bergandengan tangan, dunia yang tampaknya penuh dengan kebahagiaan. Namun, aku hanya bisa melihat bayanganku sendiri, berdiri di sana dalam kesunyian. Aku ingin keluar, ingin berlari jauh, tetapi aku tidak tahu kemana. Aku terjebak dalam dunia yang penuh dengan ilusi kebahagiaan, sementara aku hanya merasa semakin jauh dari diriku sendiri. Setiap kali aku melangkah di rumah ini, aku merasa seperti melangkah lebih jauh dari hidup yang sebenarnya. Aku telah kehilangan diriku yang dulu sederhana, yang bisa tersenyum dengan tulus, yang bisa merasakan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Kini, aku hanya hidup dalam bayangan diriku yang hilang. Aku teringat pada Bude Raras, pada segala perjuangan yang pernah kami lakukan bersama. Tidak peduli betapa besar rumah ini atau sebanyak apa harta yang aku miliki, aku tahu satu hal yang tak pernah berubah. Aku tetaplah Lestari, gadis dari desa kecil yang tidak pernah meminta kehidupan seperti ini. Tetapi kini, di sini, di rumah besar ini, aku merasa lebih hilang dari sebelumnya. Suatu malam, aku berdiri di balkon, memandang langit yang gelap dengan bulan yang hanya setengahnya tampak. Angin malam berbisik pelan, membawa dingin yang menusuk. Namun aku tak merasa apa-apa selain kosong. Seluruh dunia terasa terhenti di sekitarku. Di bawah, taman yang luas tampak seperti lukisan, indah, sempurna, namun tak pernah benar-benar hidup. Semua di sini terasa hampa, seperti aku, terjebak dalam dunia yang penuh dengan barang-barang mewah dan kesenangan yang tidak pernah bisa mengisi kekosongan di dalam hatiku. Aku menggigit bibirku, berusaha menahan air mata yang mengancam. Aku telah mencoba begitu keras untuk menjadi bagian dari hidup ini, untuk menerima kenyataan bahwa aku harus menjalani hidup yang ditentukan oleh orang lain, demi keluarga, demi tanggung jawab yang sudah terlalu jauh aku jalani. Namun, semakin aku mencoba menyesuaikan diri, semakin aku merasa seperti diriku menghilang, tenggelam dalam kehidupan yang bukan milikku. Apakah semua ini layak demi menyelamatkan keluarga? Aku berbisik pada diri sendiri, seolah berharap malam ini bisa memberikan jawaban. Suara itu terdengar begitu hampa di udara yang dingin, seolah dunia tak peduli dengan perasaanku. Jika iya, kenapa aku merasa mati setiap hari? Aku menatap bulan, mencoba menemukan secercah ketenangan di dalam cahaya yang redup itu. Tetapi yang kutemukan hanya bayanganku sendiri, mencerminkan diriku yang tak lagi aku kenal. Aku yang dulu, gadis desa yang penuh impian dan harapan, rasanya telah menghilang, tersapu oleh debu kehidupan yang tak aku pilih. Aku tak tahu lagi siapa aku, atau apa yang aku perjuangkan. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki. Pak Ranu, yang tampaknya baru pulang, memanggil namaku dengan lembut. "Lestari, kau di sana?" Aku tidak menjawab.
Aku tahu, dia tidak benar-benar peduli apa yang aku rasakan. Dia hanya ingin memastikan aku berada di tempat yang seharusnya, di dalam rumah besar ini, dengan gaun yang indah dan senyum yang tersimpan rapat. Aku telah menjadi bagian dari dekorasi rumah ini, bukan orang yang dia cintai. Jika aku jujur pada diriku sendiri, aku tahu aku hanya ada di sini karena statusku, karena aku bisa menyelamatkan keluargaku dari utang yang menjerat. Tapi untuk itu, aku harus kehilangan diriku sendiri. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan pikiran yang mulai kacau. Setiap langkah yang aku ambil dalam hidup ini semakin terasa seperti langkah menuju kebinasaan. Setiap keputusan yang aku buat semakin membuatku semakin jauh dari diriku yang dulu. Aku dulu percaya pada cinta, pada kebahagiaan sederhana, tetapi kini, aku hanya percaya pada kenyataan pahit bahwa aku telah kehilangan segala sesuatu yang pernah membuatku utuh. Aku merasakan ada sesuatu yang sangat dalam yang mengganjal di dadaku. Perasaan kesepian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah kemewahan ini, di tengah semua orang yang berpura-pura peduli padaku, aku merasa semakin sendirian. Aku ingin berteriak, ingin melarikan diri, tapi kemana? Tidak ada tempat lagi yang bisa aku tuju selain dunia yang memenjarakanku ini. Aku tidak bisa kembali ke desa. Tidak bisa kembali ke masa lalu yang penuh dengan kenangan indah bersama Bude dan keluarga kecilku. Aku juga tidak bisa maju, karena setiap langkahku kini hanya membuatku semakin terperangkap. Lestari, suara Pak Ranu semakin dekat. Aku menarik napas panjang dan menoleh. Tatapanku kosong, karena aku tak tahu lagi apa yang aku rasakan. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Walaupun aku tahu dia tidak benar-benar peduli. Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku ingin sekali berteriak. "Aku baik-baik saja," jawabku. Suara itu terdengar lebih seperti kebohongan daripada kenyataan. Tapi aku tahu, aku tak bisa berkata yang sebenarnya. Tidak ada yang akan mengerti. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Aku melangkah ke dalam rumah, meninggalkan balkon yang sepi dan angin malam yang terasa dingin. Langkahku terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang mengikat kakiku. Aku berjalan menuju kamar tidur yang terasa semakin sempit, semakin mengurung. Semua yang ada di sini, meja rias, cermin besar, tempat tidur dengan spray satin, semuanya tampak seperti barang mati. Aku merasa seperti hantu. Seperti sesuatu yang tidak pernah benar-benar hidup. Pak Ranu sudah duduk di kursi dekat jendela, memandangku dengan tatapan yang penuh harapan, seolah ingin melihat senyum dariku. Tetapi aku tak bisa memberikannya. Aku hanya bisa menunduk, menatap tangan yang gemetar, merasa seperti seorang perempuan asing dalam hidupnya sendiri. Aku tak tahu seberapa lama aku bisa bertahan dalam hidup yang bukan milikku ini. Mungkin aku sudah terlalu lama terkubur dalam rutinitas kosong yang menelan jiwaku sedikit demi sedikit. Mungkin sudah saatnya aku mencari jalan keluar. Tapi aku juga tahu, jalan keluar itu mungkin hanya ada dalam mimpi. Dan aku takut, jika aku terlalu lama terjebak dalam mimpi, aku akan kehilangan kesempatan untuk hidup kembali. Aku terdiam di kamar, berusaha mencari jawaban yang mungkin tak akan pernah datang. Di luar sana, dunia terus berjalan, penuh dengan orang-orang yang mencari kebahagiaan mereka. Tetapi aku hanya ingin kembali menjadi diriku sendiri. Sebelum semuanya berubah, sebelum aku tak lagi mengenali siapa diriku, namaku Lestari. Aku pernah bermimpi jadi guru. Aku pernah ingin punya anak-anak yang kupeluk setiap pagi, membesarkan mereka dengan kasih sayang yang tulus, mengajarkan mereka untuk bermimpi tanpa batas, dan melihat mereka tumbuh menjadi manusia yang bisa berdiri tegak di dunia ini. Aku pernah membayangkan hidup yang penuh dengan tawa, kebahagiaan sederhana, dan rasa puas karena bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang aku cintai. Namun hidup bukan milikku, bukan tubuhku, bukan hatiku. Semua dijual, bahkan mimpiku. Dalam langkah-langkah yang aku paksa untuk ikuti, aku belajar bahwa kadang-kadang kita terperangkap dalam sistem yang lebih besar dari diri kita.
Kita dipaksa untuk memilih, bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi berdasarkan apa yang orang lain harapkan dari kita. Aku adalah korban dari keputusan-keputusan yang bukan aku yang buat. Keputusan yang diambil oleh orang-orang yang menganggap diriku hanya sebuah alat untuk mencapai tujuan mereka. Mereka menjualku, mengorbankanku, dan aku tidak punya pilihan lain selain menerima. Namun meski mereka menjualku, aku tak akan menjual jiwaku. Di dalam diriku, ada bagian kecil yang masih bertahan. Ada suara yang berbisik, mengingatkan aku bahwa meskipun tubuhku terperangkap dalam dunia yang asing, jiwaku, bagian dari diriku yang sejati, masih ada. Mungkin ia terluka, mungkin ia lelah, tetapi ia tidak akan pernah mati. Ada keinginan untuk tetap hidup, untuk tetap menjadi aku, meskipun dunia ini berusaha menghapuskan siapa aku sebenarnya. Aku menulis ini, bukan hanya untuk kalian yang mungkin membaca ini. Aku menulis ini agar dunia tahu, aku pernah ada. Aku pernah memiliki mimpi. Aku pernah menjadi seseorang yang tidak hanya dilihat sebagai barang, yang bukan hanya sekadar objek dalam hidup orang lain. Aku pernah merasa bahagia. Aku pernah merasa penuh. Bahkan dalam keputusasaan ini, aku menulis, agar dunia tahu bahwa aku bukan hanya bayangan dari kehidupan yang orang lain tentukan untukku. Aku ingin orang tahu bahwa meskipun aku telah melewati penderitaan, meskipun aku telah terjatuh dalam kebohongan dan penipuan, ada kekuatan dalam diriku yang tak bisa dilenyapkan. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukan hanya korban dari pengorbanan, tetapi juga seorang pejuang. Aku berjuang untuk diriku sendiri, untuk menemukan kembali siapa aku dalam dunia yang terlalu besar untuk aku pahami. Aku mungkin tak pernah mendapatkan kebahagiaan yang aku impikan. Mungkin tak ada anak-anak yang bisa kupeluk setiap pagi, atau kehidupan yang sederhana namun penuh arti. Tetapi aku tetap ada. Dan aku akan terus bertahan, meski dunia ini mencoba menghancurkan setiap bagian dari diriku. Ini adalah harga dari pengorbanan. Dan meskipun pengorbanan itu besar, aku tidak akan pernah menyerah. Aku mungkin telah kehilangan segalanya, tetapi aku masih memiliki diriku sendiri. Aku masih bisa memilih bagaimana cerita ini berakhir, meski tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.